Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga kesehatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Dimas di Ajeng yang berbahagia, sebetulnya memamerkan sesuatu, menampak-nampakkan amalan kita, itu boleh, bahkan dianjurkan. Dalam hal-hal tertentu itu diperkenankan. Satu contoh misalnya, kita mempunyai prestasi yang bagus, boleh kita tunjukkan pada orang lain, bahkan mungkin harus ditunjukkan pada orang lain, bahwa anak kita, bahwa kita, atau mungkin saudara kita, atau keluarga kita prestasinya bagus. Tapi tujuannya adalah supaya memberikan motivasi kepada orang lain, memberikan contoh kepada orang lain supaya bisa meniru apa yang menjadi keberhasilannya. Kita tunjukkan usaha kita sukses, kita tunjukkan pekerjaan kita sukses, kita kasih tahu, kita pamerkan pada orang lain, kepada teman kita, pada sahabat kita. Tidak apa-apa, bagus itu. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi, memberikan trik-triknya bagaimana kita bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik, bagaimana kita bisa mendapatkan satu prestasi. Boleh di dalam agama. Pun demikian juga di dalam usaha kita, misalnya di dalam jual beli kita misalnya, atau kita sedang membuat produk misalnya. Bagaimana orang bisa mengenal produknya kita? Bagaimana orang lain mengerti apa yang akan kita jual? Kalau kita tidak mempromosikan, memamerkan, memberitahu pada orang-orang bahwa produk kita adalah produk yang baik, yang manfaat buat orang-orang banyak. Perlu promosi, perlu ngiklan ke. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah tujuan yang kebaikan, yang dapat memberikan manfaat buat orang lain. Bukan tujuan untuk membangga-banggakan dirinya, menjatuhkan orang lain. Ini yang tidak boleh. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pun demikian juga kita boleh dan bahkan harus, kalau kita menunjukkan pada orang lain, pada teman kita, pada sahabat kita, hal-hal yang baik-baik, boleh. Untuk apa? Untuk memberikan satu pelajaran, memberikan satu pendidikan, memberikan satu toladan yang baik, supaya orang lain bisa berbuat baik. Demikian juga kalau kita mempunyai satu keahlian, apapun ahlinya, kita tunjukkan pada orang lain, boleh. Kita tunjukkan sama yang lain, silahkan saja. Semua itu semata-mata hanya dalam niatan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, supaya orang lain juga mengikuti hal yang baik apa yang dilakukannya.
Bahkan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah langsung. Seperti misalnya sedekah. Boleh kita memberikan sesuatu sedekah, infak, zakat misalnya. Diomongke, dipamerke pada orang lain. Boleh. Tujuannya untuk apa? Supaya orang lain juga bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Dalam kaitannya dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum. Inna tubdus shadaqati. Jadi sesungguhnya kalau kita menampakkan, memperlihatkan, menunjukkan pemberian kita atau sedekah pada orang lain, maka kata Allah, fa ni'mahi, itu yang terbaik. Wa in tufuha wa tu'tuha, dan apabila kita pemberian sedekah tadi menyembunyikannya dan memberikannya dengan tidak menampak-nampakkan, itu juga baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi pada prinsipnya di dalam agama itu, sesuatu pekerjaan, sesuatu amalan yang baik, kalau kita melakukan satu hal-hal yang menampakkan atau memamerkan dan seterusnya, sifat-sifat yang beberapa waktu lalu kita sudah bahas, yang pada waktu itu kita bahas hal-hal yang tercela. Tapi kalau niatnya adalah untuk kebaikan, seperti tadi soal pamer, soal riya, tapi untuk kebaikan, itu di dalam agama diperbolehkan. Namun tentu sangat berbeda kalau sifat-sifat buruk yang tidak diperbolehkan, walaupun tujuannya baik, ya tetap tidak diperbolehkan, tetap dilarang dalam agama. Mencemooh misalnya. Mencemooh nggak mungkin lah. Orang mencemooh kemudian tujuannya baik, ya nggak ada. Mencemooh ya akhirnya jatuhnya menyakiti orang lain. Ya jadi ada beberapa sifat-sifat yang tercela, yang memang betul-betul tidak mungkin bisa dirubah dengan niatan-niatan yang baik, itu ya pasti ada. Tapi ada beberapa sifat yang kalau kita salah niat, maka menjadi sifat yang tercela. Tapi kalau niatnya adalah niat dengan tujuan yang baik, maka itu malah menjadi kebalikannya, menjadi amalan yang mulia. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Untuk itu, marilah kita senantiasa di dalam melakukan sesuatu hal, melakukan suatu perbuatan, baik tindakan maupun ucapan, ayo kita pikir lagi. Dan kita kembali pada niatan diri kita. Innamal a'malu binniyat. Karena sesuatu pekerjaan itu tergantung daripada niatnya kita.
Fa insya Allah, kalau tujuannya itu adalah baik, tujuannya itu adalah hanya semata-mata mencari ridho Allah, hanya semata-mata mencari keberkahan dari Allah, dengan hati yang ikhlas, dengan pikiran jernih, fa insya Allah semua amalan apapun yang baik akan menjadi pahala yang bermanfaat buat kita semuanya. Bahkan kalau pekerjaan atau amalan atau perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain dengan pekerjaan yang bagus, yang kemudian dicontoh oleh orang lain, maka fa insya Allah tidak hanya mendapat pahala dari perbuatan kita sendiri yang baik, tapi juga mendapat pahala dari orang yang mencontoh pada kita. Masya Allah, agama kita mengajarkan seperti itu. Jadi pahala di sini tidak hanya nanti kita dapatkan di akhirat, tidak. Tapi pahala ini juga, fa insya Allah akan didapatkan kita pada saat kita berada di dunia. Maka timbullah kita menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang berkah, menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan di dalam melakukan amal perbuatan. Demikian Dimas Diajeng yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya. Bila ada hal-hal yang banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.